Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 13 Mei. Bunda Maria dari Fatima. Tanggal 13 Mei adalah peringatan penampakan Bunda Maria kepada 3 anak gembala di desa kecil Fatima di Portugal pada tahun 1917. Bunda Maria menampakkan diri 6 kali kepada Lucia, 9 tahun, dan sepupunya Francisco, 8 tahun, dan saudara perempuannya Jacinta, 6 tahun, antara tanggal 13 Mei tahun 1917 dan tanggal 13 Oktober tahun 1917. Kisah Fatima dimulai pada tahun 1916, ketika, dengan latar belakang Perang Dunia Pertama yang memperkenalkan Eropa pada bentuk peperangan paling mengerikan dan dahsyat yang pernah ada, dan setahun sebelum revolusi komunis menjerumuskan Rusia dan kemudian Eropa Timur ke dalam 6 negara. Dekade penindasan di bawah pemerintahan militan ateis, sosok cemerlang muncul di hadapan 3 anak yang berada di ladang menggembalakan domba keluarga. "Saya adalah malaikat damai," kata sosok tersebut, yang menampakkan diri kepada mereka 2 kali lagi pada tahun itu dan mendesak mereka untuk menerima penderitaan yang Tuhan izinkan mereka alami sebagai tindakan silih atas dosa-dosa yang menyinggung Dia, dan untuk berdoa terus-menerus untuk pertobatan orang-orang berdosa. Kemudian, pada tanggal 13 Mei tahun 1917, penampakan Bunda Maria, seorang wanita berpakaian putih, lebih cemerlang dari matahari, muncul di hadapan ketiga anak itu sambil berkata, "Tolong jangan takut padaku. Aku tidak akan menyakitimu." Lucia bertanya dari mana dia berasal dan dia menjawab, "Saya datang dari surga." Wanita itu mengenakan mantel putih bertepi emas dan memegang rosario di tangannya. Wanita itu meminta mereka untuk berdoa dan mengabdikan diri mereka kepada Tritunggal Maha Kudus dan mengucapkan rosario setiap hari, untuk membawa perdamaian ke dunia dan mengakhiri perang. Beliau juga mengungkapkan bahwa anak-anak tersebut akan menderita, terutama karena ketidakpercayaan teman dan keluarga mereka, dan bahwa kedua anak yang lebih kecil, Francisco dan Jacinta akan segera diangkat ke surga, namun Lucia akan hidup lebih lama untuk menyebarkan pesan dan pengabdiannya kepada hati yang tak bernoda. Dalam penampakan terakhir, wanita tersebut mengungkapkan namanya sebagai jawaban atas pertanyaan Lucia, "Saya adalah Bunda Rosario." Pada hari yang sama, 70.000 orang menyaksikan penampakan tersebut, sesuai dengan janji wanita tersebut bahwa dia akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa penampakan tersebut benar. Mereka melihat matahari membuat 3 lingkaran dan bergerak mengelilingi langit dalam gerakan zigzag yang luar biasa, dengan cara yang tidak meninggalkan keraguan dalam pikiran mereka tentang kebenaran penampakan tersebut. Pada tahun 1930 uskup telah menyetujui penampakan-penampakan tersebut dan telah disetujui oleh gereja sebagai penampakan yang asli. Pesan-pesan yang disampaikan Bunda Maria selama penampakan kepada anak-anak berkaitan dengan cobaan berat yang akan menimpa dunia melalui perang, kelaparan, dan penganiayaan terhadap gereja dan Bapa Suci di abad ke-20 jika dunia tidak melakukan silih atas dosa-dosa. Beliau mendesak gereja untuk berdoa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan agar perdamaian dapat terjadi di dunia, dan agar cobaan dapat dihindari. Bunda Maria dari Fatima mengungkapkan 3 rahasia kenabian. 2 yang pertama diwahyukan sebelumnya dan mengacu pada penglihatan tentang neraka dan jiwa-jiwa yang mendekam di sana. Permintaan untuk devosi yang sungguh-sungguh kepada hati Maria yang tak bernoda, ramalan tentang rahasia kedua Perang Dunia,
dan yang terakhir adalah prediksi mengenai kerusakan besar yang akan ditimbulkan Rusia terhadap umat manusia jika mereka meninggalkan iman Kristen dan menganut totalitarianisme komunis. Rahasia ketiga baru terungkap pada tahun 2000, dan mengacu pada penganiayaan yang akan dialami umat manusia pada abad terakhir, orang baik akan menjadi martir. Bapa suci akan sangat menderita, berbagai negara akan dimusnahkan. Penderitaan para paus abad ke-20 telah ditafsirkan termasuk upaya pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981, yang terjadi pada tanggal 13 Mei peringatan 64 tahun penampakan tersebut. Bapa Suci mengaitkan pelariannya dari kematian dengan campur tangan Bunda Maria, tangan seorang ibulah yang membimbing jalur peluru, dan dalam pergolakannya Paus berhenti di ambang kematian. Apa makna sentral dari pesan Fatima? Tidak ada yang berbeda dari apa yang selalu diajarkan gereja. Hal ini, seperti yang dikatakan oleh Kardinal Ratzinger, yang sekarang menjadi Paus Benediktus ke-16, nasihat untuk berdoa sebagai jalan keselamatan bagi jiwa-jiwa, dan juga seruan untuk melakukan penebusan dosa dan melakukan penebusan dosa konversi. Mungkin ucapan yang paling terkenal mengenai penampakan Bunda Maria di Fatima adalah pernyataan penuh keyakinannya bahwa hatiku yang tak bernoda akan menang. Kardinal Ratzinger menafsirkan ucapan ini sebagai berikut: hati yang terbuka kepada Tuhan, dimurnikan melalui kontemplasi kepada Tuhan, lebih kuat dari senjata dan segala jenis senjata. Fiat Maria, perkataan hatinya, telah mengubah sejarah dunia, karena hal itu membawa juru selamat ke dalam dunia, karena, berkat ianya, Tuhan dapat menjadi manusia di dunia kita dan tetap demikian selamanya. Si jahat mempunyai kuasa di dunia ini, seperti yang kita lihat dan alami terus-menerus. Dia mempunyai kuasa karena kebebasan kita terus-menerus membiarkan dirinya menjauh dari Tuhan. Namun karena Tuhan sendiri yang mengambil hati manusia dan dengan demikian mengarahkan kebebasan manusia menuju kebaikan, maka kebebasan untuk memilih kejahatan tidak lagi menjadi penentu. Sejak saat itu, perkataan yang lazim adalah ini: di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan, tetapi tegarlah, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes bab 16 ayat 33. Pesan Fatima mengajak kita untuk percaya pada janji ini. Bunda Maria dari Fatima, doakanlah kami. MAP TV Channel